Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau sharing seperti yang teman-teman minta aku untuk lebih banyak sharing. Kebetulan pas banget memang belakangan banyak yang terjadi di hidup aku dan aku ngerasa kayaknya mungkin enak kalau untuk di-share buat teman-teman juga. Nah, di sini sebenarnya yang mau aku sharing tadinya ya niat aku tuh mau berurutan dari requestnya teman-teman yang ada di apa namanya di YouTube. Cuman kalau itu kan ada tulisannya ya, artinya masing-masing memang ada permintaan untuk request video tentang misalnya toxic relationship, atau waktu itu ada juga minta tentang kepulangan ke diri sendiri. Karena ada recordnya aku bisa ingat, tapi yang ini aku dahulukan karena takutnya aku lupa. Jadi ini dulu ya, aku hari ini mau sharing tentang tabungan kebahagiaan. Nah, kita tahu ya, kita kadang-kadang saking sibuknya sama hidup, saking uh, takut tidak berkecukupan, kita sibuk dengan mengumpulkan tabungan materi. Jarang banget yang bicara tentang pentingnya menabung kebahagiaan. Nah, kemarin itu yang bikin aku akhirnya ngeh bahwa penting banget nih tabungan kebahagiaan ini dibahas adalah karena uh, mungkin beberapa temen tahu kalau mama aku baru masuk rumah sakit, udah kira-kira mungkin sekarang sih udah keluar mungkin 2 mingguan ya. Nah, 2 mingguan udah di rumah, alhamdulillah semakin baik. Jadi kira-kira awal bulan Juli itu selama 5 harian lah beliau ada di rumah sakit. Nah, buat teman-teman yang udah pernah ngejagain orang sakit pasti tahu betapa capeknya, apalagi kalau kita harus sampai nginep di rumah sakit. Itu kekurasnya luar biasa. Luar biasa. Nggak cuman dengan fisik tapi juga mental, dan kalau kalian adalah orang yang empatinya tinggi atau highly sensitive, ini udah double-double deh gitu ya. Rasa abis-abisannya gitu kayak diperes. Nah, di situ aku ngeh banget. Meskipun yang aku jaga ini adalah orang tuaku sendiri atau orang yang aku sayangin sendiri, tapi uh, keluar energinya itu banyak banget, dan gak ada yang bisa ngebalikin itu kecuali diri kita sendiri. Dan aku memang sudah berkali-kali pernah ngerasain kayak gini, yang dari suamiku sakit, kemudian merawat dulu waktu itu masih punya kucing ya, kucing sakit hingga meninggal. Jadi ketika kita sedang di momen-momen dimana kita harus present, harus ada mendampingi orang sakit atau suatu kejadian yang gak ngenakin gitu ya, dan kita harus standby, atau simply ketika keadaan di sekeliling kita itu sangat toxic, sangat draining ya, ngabisin energi. Disitulah tabungan kebahagiaan itu menjadi penyeimbang, atau malah mungkin menjadi tenaga tambahan supaya kita bisa berfungsi setiap hari. Nah, di sini sebenarnya aku udah nulis biar ngomongnya rada teratur, karena emang topik ini nih menurut aku amazing sekali gitu. Sepele tapi sebenarnya sangat-sangat bisa menyelamatkan mental health kita, sangat bisa bikin kita secara spiritual juga lebih mengenal diri kita juga gitu, dan betapa pentingnya self love di sini gitu kan. Nah, kenapa sih tabungan kebahagiaan itu segitu-gitunya banget gitu ya, harus dijaga, atau itu kayak dana darurat deh. Kita kan hanya memakai dana darurat itu ketika memang urgent. Nah, sama tabungan kebahagiaan ini akan otomatis akan tersedot ketika
kita dalam keadaan-keadaan yang benar-benar memeras mental dan fisik. Nah, kita bayangin aja, kita kalau dalam keadaan normal aja ya, kita nonton TV atau kita lihat di sosmed, itu banyak banget berita yang gak ngenakin. Kita tanpa sadar ngelihat itu, kita scrolling, itu sebenarnya sudah pelan-pelan tabungan kebahagiaan kita tuh udah bocor. Makanya ada orang-orang juga yang bilang kan, mendingan jangan spend banyak waktu di sosmed. Jangan takut FOMO, gak usah takut kita ketinggalan berita. Karena apapun yang ada di sosmed itu, sayangnya sampai sekarang masih lebih besar berita yang gak ngenakin daripada yang encouraging. Dan entah kenapa orang tuh lebih seneng baca berita yang gak ngenakin gitu. Baca berita viral yang nyeremin gitu. Aku punya beberapa temen di sosial media, kerjaannya hanya posting hal-hal yang wah kayaknya dunia tuh udah mau kiamat aja setiap hari. Itu sampai aku unfollow gitu ya. Baik yang dari segi kesehatan ataupun dari segi religi, dia akan memposting betapa dunia itu udah mau kiamat banget deh. Tapi kan ya, kita sampai kapan sih kayak gitu kan, dari zaman 2012 juga dengungnya kan seperti itu. Dunia akan hancur segala macam. Mungkin humanity-nya yang hancur, tapi aku rasa planet ini tidak akan kenapa-napa gitu. Mungkin manusianya yang kenapa-napa. Oke, balik lagi. Tabungan kebahagiaan itu perlu dijaga. Karena ya hidup itu defaultnya ya penderitaan tuh di mana-mana gitu. Jadi kita harus tetap waras dengan berpegang pada cahaya di jiwa kita dengan tabungan kebahagiaan itu. Dan kalau bukan kita ya orang lain gak bisa. Ini sudah aku buktikan berkali-kali. Kita gak bisa ngandelin orang lain. Pasti teman-teman juga dalam perjalanan hidup pada akhirnya sadar bahwa kita gak bisa ngandelin siapa-siapa. Kita gak bisa ngandelin pasangan. Kita gak bisa ngandelin orang tua. Kita gak bisa ngandelin sahabat. Dan kalaupun kita bisa bersandar kepada orang-orang tertentu, daya dan upaya mereka tuh sangat terbatas. Jadi memang benar kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Oh my god, suara gue. Sorry. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan di diri kita. Dan makanya penting banget yang namanya kita punya ember yang isinya happiness ini tuh penuh sampai luber. Sehingga kita gak jadi mengemis cinta, mengemis perhatian, mengemis pertolongan. Dan akhirnya kalau gak dapet, kecewa. Dan yang selanjutnya, yang poin paling penting, kenapa kita harus punya tabungan kebahagiaan itu yang cukup dan kalau bisa berlimpah ruah, itu liberating, itu membebaskan kita. Membebaskan artinya gini, kalau kita sudah happy di dalam, jiwa kita atau diri kita ini gak akan terpengaruh oleh hinaan maupun pujian. Kita gak bisa dalam tanda kutip dibeli oleh pujian, gak bisa dihancurkan oleh hinaan. Itu aku udah ngalamin sendiri. Aku masih belajar, sadar gak sadar, tapi dengan aku terus melakukan hal-hal yang aku sukain untuk diriku sendiri, makin lama aku makin tidak terpengaruh oleh omongan orang. Bahkan ketika mereka muji aku hanya bilang terima kasih atas apresiasinya. Dan ternyata secara mental itu juga gak jadi booster aku juga, biasa aja. Nah itu tandanya sudah cukup, di dalam tuh udah cukup. Nah, terus kalau tabungan kebahagiaan itu cukup juga otomatis kita juga akan merasa berdaya, mampu melakukan hal-hal yang mungkin buat orang lain menakutkan, tapi karena kita sudah merasakan bahwa oh ternyata dengan melakukan sendiri pun aku dimampukan kok sama Tuhan gitu ya. Jadi itu tadi alasan-alasan diantaranya kenapa kita harus menabung kebahagiaan itu. Nah,
Apa sih sebenarnya yang bisa dikategorikan sebagai tabungan kebahagiaan? Yang pertama adalah hal-hal yang kamu suka tanpa approval orang lain. Jadi misalnya kalau kamu punya hobi, mau serandom apapun, tapi ketika kamu melakukan itu kamu rasanya happy banget. Mau orang bilang, ini aneh banget sih lo ngelakuin itu, atau ini aneh banget punya hobi kok kayak gitu. Tapi itu bikin kamu happy, dan dengan sering melakukan hobi tersebut, itu ngisi batin kamu. Contoh ya, aku punya temen hobinya adalah naik bus antar kota. Dan selain itu dia hobi banget ngumpulin tiket bus. Itu kan aneh banget ya, waktu pertama aku kenal dia tuh aku yang, hah ada orang ya kayak gitu. Jadi me time dia atau healingnya dia adalah naik bus antar kota itu. Jadi dia tinggal di Bandung, dia akan dengan sengaja misalnya pesan bus ke Jogja gitu kan. Dan kalau misalnya dia nggak bisa naik bus, misalnya kayak waktu pandemi, itu dia akan nyetel YouTube yang isinya memang perjalanan-perjalanan dengan bus itu. Nah, itu kan weird banget ya buat kebanyakan orang, tapi that makes him happy. Itu yang bikin dia full di dalam. Sama, kamu juga harus berani melakukan hal yang uniquely yours gitu. Bener-bener itu kesukaan kamu. Mau sekecil apapun gitu, misalnya kayak cuman ngelipetin baju, kalau itu bikin kamu happy, lakuin. Kalau misalnya kamu sukanya make upin orang atau masak, pokoknya anything deh, bener-bener yang bikin ketika kamu ngerjain itu tuh mau ada badai kayak mau ada apa juga kamu tetap senang. Kalau di aku sekarang senangnya nari gitu. Terus suamiku sendiri yang ngeliat, mau ada badai kayak mau aku lagi nggak enak badan, kalau aku nggak tepar banget, nggak ada yang bisa berhentiin aku latihan nari. Aku bahkan bilang ke keluarga aku bisa misalnya datang ke suatu acara keluarga, tapi aku akan utamain latihan nari aku dulu, karena itu yang bikin aku happy. Kegiatan aku banyak di rumah. Selain nerjemahin gitu kan, aku juga banyak melakukan kegiatan fisik lain kayak pilates, aku juga nge-gym, aku juga yoga gitu. Semua aku suka. Tapi yang paling bikin aku ngerasa bahagia itu adalah nari. Saking bahagianya aku gak peduli ketika aku gak bisa nari. Aku pertama gak bisa nari. Sampai sekarang juga aku masih belum pede bilang bahwa diri aku adalah penari gitu ya. Tapi kemarin aku pentas. Dan itu senengnya luar biasa. Dan ketika orang memuji, ternyata aku gak ngerasa melayang juga, biasa aja. Karena ternyata selama ini aku menari buat diri aku. Sampai orang kan suka, kadang-kadang teman-teman nari aku juga banyak yang gak masuk gitu. Itu juga gak ngaruh, aku akan tetap datang. Bener-bener setiap minggu itu aku menantikan hari Sabtu atau hari Minggu, karena latihan tari aku tuh kan jatuhnya di weekend, kalau gak Minggu, Sabtu. Setiap minggu aku menantikan sekali hari itu, hari dimana aku nari. Meskipun nanti di sana aku nggak bertegur sapa dengan siapa-siapa, nggak ada yang ngajak aku ngobrol misalnya ya, atau tarian aku pada saat itu sucks. Ada momen-momen dimana aku nari tuh salah aja gitu seharian gitu ya waktu latihan. But that doesn't stop me to come. Setiap kali aku datang dan aku nggak peduli gitu loh. Jadi ketika orang kagum, hebat ya kamu nggak pernah bolos gitu kan. Ya udah biasa aja, nggak yang wah gue hebat, nggak kayak gitu. Kayak hebat ya kamu bisa nari Jawa padahal kamu bukan orang Jawa gitu. Ya biasa aja. Pujian-pujian itu aku terima dengan senang, tapi nggak bikin aku yang wah, nggak bikin aku bangga juga gitu. Dan ketika ada orang yang mengkoreksi gerakan aku, ya aku nggak sedih, aku malah terima kasih gitu. Nah, itu tabungan kebahagiaan aku yang besar
pada saat ini. Dan ketika mama aku masuk rumah sakit, wah, teman-teman tahu nggak? Capeknya itu sampai aku takut banget aku tipes ya. Karena aku jagain mamah itu 12 jam dan aku masih kerja, sambil kerja di rumah sakit. Dan aku nggak tidur kan selama itu ya. Masih harus standby, apalagi kan suster, dokter bolak-balik masuk, kasih obat, periksa tensi, segala macam perawatannya itu bolak-balik setiap hari. Jadi aku nggak pernah bisa duduk diem kerja tuh, nggak bisa juga gitu. Jadi harus selalu bangun, duduk, kerja lagi, bangun lagi, begitu terus. Terus selama 3 hari gantian sama kakakku. Dan di hari itu pun malamnya aku ada latihan nari waktu itu karena harus pentas. Itu aku nari, teman-teman. Aku tetap datang, aku tetap latihan. Capek banget rasanya, tapi aku tahu kalau aku nggak latihan nari, itu capeknya itu kan nggak enak. Mendingan gue udah capek seharian di rumah sakit, tapi gue abis itu gue melakukan hal yang bikin gue happy. Jadi capek, abis itu ketemu teman-teman nari, tambah capek, tapi equal gitu, seimbang. Capeknya udah bukan lagi capek abis dan kayak diperes, tapi udah capek ya udah capek yang puas. Dan alhamdulillah gitu bisa semuanya, pekerjaan beres, kesehatan terjaga ya, walaupun dopingnya juga banyak gitu. Aku minum vitamin, aku nggak terlalu makan yang aneh-aneh karena aku tahu nih gue harus sehat gitu, karena dalam waktu 3 hari ke depan aku harus pentas kan. Gitu. Jadi lakukan hal yang hanya untuk kamu. Jangan melakukan sesuatu karena mau nunjukin ke orang gue bisa. No, walaupun di sosmed tuh suka banyak postingan-postingan motivasi yang bilang lakukanlah sesuatu agar mereka yang meragukanmu tahu bahwa kamu mampu. Wow, trust me, itu bikin lo capek. Kita mau pamer sama orang, itu capek loh. Capek loh energinya dibuang-buang ke situ. Terus jangan juga melakukan sesuatu untuk balas dendam ke orang lain. Untuk kasih lihat ke orang-orang yang dulu misalnya ngerendah-rendahin kamu, sekarang kamu bisa. Nggak perlu kayak gitu. Itu juga capek. Vibrasi-vibrasi itu tuh sifatnya keras, melelahkan, draining, dan low. Jadi lakukanlah karena memang itu menyenangkan buat dilakukan. Karena itu bring joy. Dan ketika orang gak ngeliat pun gak apa-apa. Because it's only for you gitu. Itu kayak persembahan buat diri kamu. Hadiah buat diri kamu dari kamu sendiri. Carilah hal yang seperti itu. Yang gak ngaruh orang mau bilang apa, kayak orang mau bangga sama kamu, kayak orang mau bilang oh itu jelek, lo gak cocok. Trust me, pendapat orang itu adalah proyeksi dari pikiran dia sendiri. Itu aku udah pernah tuh ya, yang namanya aku nari suatu tarian, tari Jawa ini. Satu orang bilang, oh kayaknya lo lebih cocok tarian yang lebih dinamis deh daripada tari yang seperti ini gitu. And then another person, satu orang lagi yang ngelihat video aku, tahu-tahu nih 2 orang ini gak saling kenal ya. Jadi aku posting di Instagram pribadi aku. Yang satunya lagi malah bilang, Kak ini tarian apa? Cantik banget, anggun banget tuh. Lihat kan, setiap orang akan punya pendapat yang berbeda. Jadi kita jangan sampai kita percaya sama omongan itu. Karena percuma. Yang ini bilang A, yang ini bilang B, nanti ketemu orang lain lagi bilang C, kamu bingung sendiri. Percayalah sama apa yang kamu rasain aja. Dan aku ketika nari, aku cuman ngerasa misalnya karena lagunya gitu ya bikin aku semangat, atau aku ngebayangin wah ini pasti waktu ditampilkan tarian ini di keraton mungkin penari-penarinya cantik gitu kan, jadi aku merasa diriku cantik gitu. Itu aja.
bukan karena omongan orang. Terus kalau misalnya nggak ketemu juga hal yang kita suka gimana? Cari, jangan sampai nggak punya. Perjalananku menemukan tari Jawa ini di komunitas ini juga panjang. Tapi aku nggak mikirin, karena aku kan orangnya emang suka coba. Aku orangnya suka nyoba. Teman-teman pasti tahu sebelum ini aku pernah pole dance kan, tari tiang yang seksi itu. Itu juga aku suka, aku kangen malah ngelakuin itu sekarang. Nah pada saat itu uh, aku berhenti karena tujuannya itu tadi. Aku menarikan itu untuk menunjukkan ke diriku sendiri bahwa aku bisa. Jadi ketika aku bisa, jadi stop. Dan aku mau nunjukin ke orang bahwa penari pole dance itu nggak harus langsing doang loh. Badan berisi dan curvy kayak aku ini juga bisa loh manjat tiang. Karena itu cuman pakai otot, bukan kalau misalnya kamu kurus kamu nggak berotot ya kamu juga akan merosot gitu. Nah jadi karena tujuan dan niat-niat awalnya itu adalah untuk orang dan untuk pembuktian ke diri sendiri, jadi nggak bisa lanjut. Jadi capek, lama-lama jujur aku capek. Dan komunitasnya mungkin karena itu suatu olahraga ya, jadi komunitasnya itu kompetitif. Kita diharapkan untuk tentunya untuk bisa lebih bagus dan lebih bagus lagi. Which is good sebenarnya, tapi pada saat itu bukan itu yang aku cari. Aku tuh tidak berniat untuk menjadi master banget di pole dance. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya bukan komunitas seperti ini yang aku cari. Olahraganya aku suka, tapi kayaknya kalau misalnya aku seriusin aku belum bisa, aku belum sanggup. Jadi aku stop. Nah, di saat stop itulah aku kan juga temen-temen aku tuh juga pernah gitu aku sounding, kalau ada ketemu komunitas atau sanggar tari Jawa kasih tahu ya. Nah, pernah dikasih tahu juga, terus aku pergi ke sanggarnya, aku lihat kayaknya enak tapi kurang gitu, komunitasnya kurang. Komunitas itu penting banget buat aku karena itu yang bikin vibrasi di tempat itu dan dinamika pergaulannya itu enak. Aku suka banget yang kayak gitu. Jadi ketika belum ketemu, aku nggak ragu untuk pindah. Bodo amat. Misalnya orang bilang, oh kok lo kayak quitter banget sih, cepet banget menyerahnya atau cepet banget pindahnya. Ya ini kan hidup kita ya, ini hidup gue gitu. Kalau misalnya bukan gue yang memilih-milih, akan jadi seperti hidup orang. Ini hidup kamu, jadi kamu kurasikan sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin hidup yang sehat, berkualitas, kurasikan itu dari hal terkecil sampai ke pergaulan. Nah, udah, aku akhirnya ketemu komunitas ini dan aku memberanikan diri sendirian. Aku gak kenal siapa-siapa di situ. Itu juga aku belajar bahwa untuk bisa punya kebahagiaan itu kita harus berani keluar dari comfort zone sendirian. Karena kalau kita sama orang, misalnya nih aku minta ditemenin sama temen aku, nanti akan bias. Ketika dia suka, kemudian kita kayak, teman gue suka, ya udah deh gue di sini aja karena ada temen. Tapi kalau kita sendirian kan kita bisa bener-bener secara subjektif gitu, secara kita sendiri yang ngerasain, oh ternyata mereka welcoming, mereka tidak judging, mereka ramah gitu kan, dan kamu gak bisa menari pun it's okay, diajarin dari nol. Nah, di situ aku ngerasa ternyata memang untuk hal-hal yang penting dalam hidup kayaknya lebih baik kita melakukan sendirian, kita memutuskan sendirian. Karena ya itu yang tadi aku bilang, ketika ada orang, pendapat kita atau penilaian kita tuh bisa bias, bisa terpengaruh dengan penilaian orang lain. Jadi teman-teman, cobalah berani untuk mencoba sesuatu, jangan ngajak teman dulu. Misalnya kamu mau mencoba hobi baru, atau kamu mau pergi ke tempat baru gitu kan. Kalau kamu berani itu lebih bagus sendirian sih. Gitu, dan jangan peduliin pendapat orang.
yang aku bilang tadi. Orang itu berpendapat mostly dari kacamatanya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Itu sering banget. Ketika aku menikah, itu banyak juga loh yang gak setuju aku menikah dengan suamiku gitu. Karena dari pengalaman mereka masing-masing, misalnya kan pada saat itu Asril belum kerja. Jadi ada temen nih yang punya pengalaman buruk dengan pria yang belum bekerja, dia menentang habis-habisan. Itu. Kemudian ada juga temen yang punya pengalaman buruk dengan orang yang lebih muda, karena Asril kan jauh lebih muda dari aku. Dia pun menentang habis-habisan. Nah, apa jadinya kalau aku dengerin mereka? Aku gak akan nikah sama Asril. Tapi karena aku tahu bahwa dorongan ini benar-benar dari hati, dan hati itu nggak pakai logika, artinya dia nggak bilang, dia nggak mau, dia nggak apa namanya, hati itu nggak yang khawatir tentang uang, nggak khawatir tentang hal-hal yang secara matematis bisa diprediksi. Jadi aku nggak terlalu musingin itu gitu, karena memang secara intuisi tarikan untuk bersama Asril itu besar sekali gitu kan, dan tarikan untuk melakukan pernikahan itu sesegera mungkin pun besar gitu. Jadi aku nggak terlalu memusingkan nanti pekerjaannya gimana segala macam gitu. Aku alhamdulillahnya sejak waktu itu kena anxiety disorder dan banyak di rumah itu, mungkin Tuhan punya maksud yang baik ya. Makanya aku juga jadinya kena itu, aku jadinya sangat membangun intuisiku jadi kuat banget. Hubunganku dengan kehidupan ini tuh jadi lebih banyak pakai intuisi. Gitu ya. Balik lagi, jangan pedulikan pendapat orang. Ini hidup kamu. Kita dengerin nasihat orang boleh banget, itu justru aku sarankan. Tapi dengarkanlah nasihat yang berdasarkan, misalnya pada waktu itu waktu aku nikah, aku nggak minta nasihat ke teman-teman aku konseling. Nah, kamu juga gitu, kalau bisa carilah orang-orang yang memang sudah sukses dalam perjalanan bidang yang mau kamu tekunin. Jadi jangan cari dari orang yang gak punya knowledge-nya atau orang yang punya pengalaman buruknya dan trauma. Aku konseling dengan orang yang sudah pernah menikah, sudah punya anak, dan sudah berpisah juga. Kemudian dia membuka dirinya untuk another relationship. Jadi aku bisa lihat bahwa psikolog aku pada waktu itu punya pandangan yang sehat terhadap relationship, terlepas dari dia sudah berpisah dengan partnernya. Kan ada juga ya orang yang sudah berpisah dengan partner kemudian dia jadi toxic gitu, punya pandangan toxic terhadap relationship atau terhadap individu-individu tertentu. Padahal kita nggak bisa memukul rata gitu. Nggak semua cowok nggak punya pekerjaan itu buruk, dan nggak semua cowok yang punya pekerjaan itu baik. Nah itu ada lagi nanti ilmunya, green flag-nya, red flag-nya apa yang bisa dijadikan acuan apakah orang ini baik untuk jadi pasangan kita atau enggak gitu. Be brave ya. Dan terakhir, cara kita menabung kebahagiaan adalah dengan berani tampil apa adanya. Itu yang paling penting, karena dengan kita otentik, kita tampil apa adanya, semesta tuh cepet banget memfilter apa yang cocok buat kita di segala aspek, mau itu teman, pekerjaan, lingkungan gitu kan. Karena kalau kita jaim, kita nutupin kekurangan kita terus-terusan, kita jadi orang lain, pertama kita akan capek banget, karena setiap hari kita harus tampil menjadi orang lain. Dan kedua, kita akan berteman dengan orang-orang yang salah, karena orang ini mengenal kita sebagai si A, bukan si Dame. Dame itu setiap hari karena berperilakunya A, bukan sebagai Dame, maka orang-orang yang tertarik dengan A lah yang akan mendekat, bukan dengan Dame yang beneran gitu. Jadi kalau misalnya ini sih pilihan ya. Semua yang aku share di sini adalah
teman-teman bebas gitu, mau diikutin atau mau dicoba gitu kan. Kayak aku nih orangnya eksperimental nih, coba kalau cocok ya udah terusin, kalau enggak ya pasti punya cara lain, atau ada cara lain yang lebih cocok gitu. Be authentic aja. Aku being authenticnya kayak gitu. Aku nggak suka lingkungan yang kompetitif. Aku nggak suka lingkungan yang kerjaannya ngomongin orang mulu. Jadi aku keluar dari lingkungan itu. Atau jadinya aku nggak pernah hangout sama mereka. Akhirnya aku diomongin. Akhirnya mereka malah jadi nggak suka sama aku. Itu kan suatu seleksi alam ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kamu melihat bahwa ada orang-orang yang malah menjauh ketika kamu bersikap apa adanya, be grateful. Itu artinya seleksi alam sedang terjadi. Artinya kamu sedang ditunjukkan bahwa oh, this is not your crowd gitu kan. Ini bukan teman-teman kamu. You might as well carilah teman-teman yang lebih baik, carilah teman-teman yang lebih cocok. Dan itu pun adalah journey dalam hidup aku gitu. Temenku, kenalanku banyak. Of course, kita semua kayak gitu. Kenalanku banyak, tapi temen yang deket banget itu ya cuman 3. Guru yoga aku, dokter gigi aku, dan suami aku. Itu yang aku anggap inner circle aku. Sisanya ya temen biasa aja. Nah, di pertemanan nari ini, komunitas ini, kita deket tapi sebenarnya kita nggak tahu kehidupan personal masing-masing. Tapi aku suka yang seperti itu. Ketika kita berkumpul, kita nggak gosipin orang. Kita ngelawak, kita makan bareng, kita nari bareng gitu kan, kita ngomongin hal yang menyenangkan. Dan aku sampai amazed gitu karena aku ngerasa, wow, ada ya komunitas seperti ini gitu. Dengan background agama yang berbeda-beda, dan memang mereka mostly orang Jawa, tapi ada juga yang bukan orang Jawa gitu, dan mereka bener-bener nice, sehat. Karena aku pernah terlibat di suatu lingkungan juga atau komunitas yang isinya itu mereka cuman setiap kali ketemu ya, ini kan lingkungan, aduh gue sebutin gak ya? Dilema nih, nanti nonton lagi orangnya. Ya udahlah, anggapannya nih suatu kegiatan bersama ya, yang sifatnya berolahraga. Mereka tuh adalah orang-orang yang sangat berpendidikan juga, dan jabatannya tinggi-tinggi di kantor, cewek semua juga. Umur-umurnya juga sama dengan umur-umur temen nariku, senior-senior lah di atas aku gitu, jadi sekitaran late 40 sampai 60 tahunan. Yang paling muda paling umur 28-an, 24 gitu. Nah, di lingkungan ini yang aku bilang toksik ini, pasti teman-teman gak nyangka, ini adalah kegiatan olahraga yang sehat buat fisik ya, harusnya sehat buat mental juga. Dilakukan di lingkungan terbuka yang sangat asri, private, mewah. Tapi setiap kali ketemu, tahu gak yang diomongin apa? Penyakit, si ini sakit ini, dia meninggal, si ini kena stroke, si ini kena ini. Itu pertama. Kedua, politik. Ketiga, perang. Ya Allah, aku tuh ya. Dan yang paling gila lagi, ya selain itu ya gosipin orang. Jadi aku setiap kali kesana tuh kerjaan aku hanya oke, aku olahraga terus pulang, olahraga pulang. Aku nggak pernah mau hangout sama mereka karena stres sendiri. Gue udah bertahun-tahun gak baca berita, menghindari berita, and then gue harus terekspos lagi dengan hal-hal kayak gitu dari hal yang harusnya menyenangkan ya, berolahraga bersama. Akhirnya lama-lama aku gak ikut lagi karena menurut aku ini gue olahraganya cuman sepitik gitu, tapi the whole conversation itu sangat muram. Pulang-pulang tuh yang ada gue bukannya happy, sehat, seneng, mikirin hidup jadinya kan. Nah, dan akhirnya aku memutuskan untuk udah gue olahraga sendiri aja lah, privat aja lah gitu kan, lebih menyenangkan. Lalu ketemulah lingkungan tari ini yang juga orang-orangnya berpendidikan, jabatannya tinggi-tinggi,
But you know what? Ketika mereka pakai selendang, pakai kaos, semua sama. Nggak ada yang tahu mereka tuh kerja di mana, kecuali kita tanya. Omongannya sangat positif. Dan yang aku kagumin adalah equality-nya. Betapa ketika kita menari, kita nggak lihat umur, kita nggak lihat jabatan, kita semua sama-sama penari. Dan itu aku rasain ketika mau mentas bersembilan dengan mbak-mbak yang lain ini. Itu mereka sangat helpful. Mereka sibuk dari berbagai penjuru kota ya. Ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu. Tapi ketika latihan kita kumpul di suatu tempat, itu mereka datang bela-belain, masing-masing bawa makanan buat kita makan dan minum sama-sama. Kita latihan serius, kita bercanda dengan sehat, and then after that jam berapa tuh selesai latihan kalau malam. Ini latihan sendiri ya, atas inisiatif sendiri, bukan dari sanggar. Jam 8 bubar. Di grup juga nggak pernah yang gosipin orang tuh, nggak ada. Bener-bener ketika ngomong di grup tuh kita cuma bercandain makanan, bercandain tarian. It's so healthy, dan aku sangat bersyukur ada ya lingkungan begini ya ternyata, ya ampun. Nah, itu karena apa? Karena kita terus mencari. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati kalau belum dapat, cari terus. Dan jangan ragu untuk pergi dari lingkungan yang ada sekarang, yang misalnya kamu udah gak betah nih, jangan ngerasa gak enak, pergi aja. Aku tuh suka bingung sama orang-orang yang lama banget ya udah tahu misalnya kantornya toksik, lama banget kerja di situ. Seakan-akan Tuhan tuh cuma nyediain duit di situ aja. Atau relationship, lama banget kamu bertahan dengan cowok itu atau cewek itu, seakan-akan cewek sama cowok di dunia ini nggak ada lagi yang bakal suka sama kamu. Beneran loh. Move on yang cepet. Sampai kamu dapet lingkungan yang memang klik sama kamu. Dan tetap jangan clingy, jangan depend on it. Aku secinta-cintanya sama tarian yang aku bilang itu tadi. Aku melakukannya buat diriku. Yang ketika teman-teman aku gak ada yang bisa nari, aku tetap nari. Be liberating. Jadi, bebasin diri kamu dari segala ikatan itu. Dan penuhi tabungan kebahagiaan itu. Terus poin terakhir yang aku tulis ini, tadi maaf ya, ternyata tadi bukan terakhir. Be willing to grow and dare to be happy. Jadi meskipun kebahagiaan itu sudah terpampang di depan mata, Tuhan kasih kamu pekerjaan yang bagus, tempat tinggal yang baik, pasangan yang baik, tapi kalau kamu nggak mau berkembang, dan kalau kamu nggak mau happy, tetap aja kamu nggak bisa berkembang dan nggak bisa happy. Ini juga ada hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, kayak misalnya semalam tuh Asril sama aku lagi ngomongin tentang abundance. Abundance di aku ngerasa diri aku sudah abundance, sedangkan Asril merasa dirinya belum abundance. Lalu aku mencoba bilang sama dia, coba kamu ingat-ingat, kita kan sudah berapa kali tinggal di hotel bintang 5, pergi ke tempat-tempat mewah, terus lihat tempat tinggal kita, lihat kesehatan kita, hal-hal yang orang lain tuh harus struggle mendapatkannya, sedangkan kita enggak. Dan ini semua tentang rasa, aku bilang gitu. Pada saat aku ngomong itu semalam, state kita itu sedang gak punya duit sebenarnya, karena memang belum gajian, dan uang aku tuh habis untuk keperluan rumah sakit mamaku, untuk macam-macam lah, pengeluaran lagi banyak yang lagi gencar banget nih. Tapi karena aku gak ngerasa lacking, aku gak merasa berkekurangan, aku malah senang. Aku cuma bilang sama Asril, nih uang kita lagi dikuras nih. Karena apa? Karena mau ada uang yang lebih baru lagi masuk dan jumlah yang lebih besar gitu kan. Which is bener, itu bener. Nah di Asrilnya ternyata gak gitu. Di perasaannya dia adalah
uh, dia merasa kalau misalnya angka di rekening itu nol, dia merasa kurang, dia merasa tidak abundance. Padahal dia hidup di lingkungan yang abundance. Dia memakai barang-barang mewah. Dia makan makanan yang berkualitas, yang sehat, yang harganya nggak murah. Lihat kan betapa tidak masuk akalnya gitu. Jadi aku ketawa, aku bilang, ya berarti mau uang kamu 1 triliun pun, kamu nggak akan pernah ngerasa abundance gitu. Karena uang itu kan bisa bernilai ketika dia menjadi sesuatu. Kalau cuman diem aja di bank dengan jumlah segitu, apa nilainya gitu? Nggak ada value-nya gitu kan. Tapi ketika itu dibelikan jadi mobil, jadi tempat tinggal gitu kan, jadi experience yang misalnya berupa liburan, belajar, investasi, begitu. Jadi ya semua masing-masing dari kitanya gitu. Kalau kita nggak bisa merasa bahagia, itu bukan berarti orang lain gagal membahagiakan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, bukan berarti hidup ini sucks, tapi karena kita gak mau bahagia. Bahagia itu it's only a decision away. Kamu tinggal mutusin aja kok, memutuskan mau bahagia apa enggak. Gak usah nunggu apa-apa lagi. Gitu. Jadi ya, itu sih, it's an aha moment buat aku bahwa tabungan kebahagiaan itu penting. Jadi bukan cuma uang aja yang penting, yang paling penting sebenarnya happiness inside itu. Karena ketika orang kalau ngambil dari kita ya, aku nggak ngomongin uang ini, energi. Orang kalau ngambil energi kita, kebahagiaan kita, dan bentuknya begini aja deh. Pernah gak sih kamu hangout sama orang, ketika selesai hangout dia happy banget dan dia ngerasa, oh Dame, you're my best friend, gue bisa cerita aja sama kamu. Tapi abis hangout kamu tepar. Nah itu tandanya dia ngambil energi dari kita. Nah terus siapa dong yang ngisi energi kita? Kan gak mungkin aku pulang ke rumah terus minta Asril ngisiin. Gak bisa gitu. Yang aku bilang dulu, aku pernah bilang, yang namanya energi itu signature. Kalau kita kehilangan, itu yang ngisi cuman bisa dari alam aja. Dan itu bisa lama ngisinya. Atau kalau kamu cukup happy di dalam batin, cukup banyak energi ilahinya dari rasa syukur, dari rasa kebahagiaan, dari perbuatan-perbuatan baik yang bikin kamu ngerasa, hidup tuh sayang banget ya sama gue. Ya kita tetap tepar, cuman nggak terlalu nggak gitu banget. Nah itu penting banget. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa lingkungan hidup itu lagi gak bagus, pekerjaan lagi sucks, makin seringin hal-hal yang bikin kamu happy, lakuin itu. Dan bukan hal yang tergantung orang ya. Bukan artinya, gue seneng kalau hangout sama teman-teman gue akan sering hangout sama teman-teman gue. Bukan happiness yang kayak gitu. Tapi happiness yang tanpa orang kamu pun merasa bahagia. Nah itu yang harus dicari. Itu dulu aku pernah bilang di video, udah lama banget. Itu biasanya adalah hal yang kamu suka lakuin waktu kecil. Aku memang orangnya seneng kegiatan fisik. Walaupun waktu kecil aku nggak nari Jawa, nggak. Tapi aku suka kalau badan aku bergerak. Jadi aku cari olahraga, cari ya udah kegiatan tari, apapun itu yang melibatkan kegiatan fisik itu bikin aku happy. Kalau Asril itu yang bikin dia happy so far masih main biliar, dan kayaknya dia senang juga sama tanaman tapi belum mengakuinya. Gitu ya, it takes time, butuh proses, journey-nya juga buat beberapa orang mungkin panjang dan gak mudah, tapi jangan berhenti sampai kamu temuin apa yang bikin kamu happy dan jadikan itu tabungan
Gitu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang sesuai dengan hati. Terus komen ya. Aku seneng kok baca komen-komen teman-teman. Jadinya berasa kayak, wah ternyata gue nggak itu juga nih. Nggak sia-sia ngomong panjang lebar. Sehat-sehat. Semoga kita semua dapetin yang namanya tabungan kebahagiaan itu banyak dan sebanyak rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Dah.